Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Ibu bapak yang kami hormati, tanpa terasa waktu berlalu demikian cepatnya. Pada saat ini kita sudah berada di penghujung tahun pelajaran 2020-2021. Sebentar lagi kita sudah memasuki tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2021-2022. Nah, sepanjang tahun pelajaran yang akan kita tinggalkan ini, kita berada dalam situasi yang kurang kondusif, kurang nyaman karena di tengah-tengah pandemi coronavirus disease 19, pembelajaran tidak bisa maksimal. Anak-anak belajar menggunakan online, ya. Nah, dan tentu saja karena kita belum terbiasa, hasilnya menjadi tidak maksimal. Ya, tapi syukurlah Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, sudah mencanangkan, mudah-mudahan saja bisa tercapai di awal tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak kita, murid-murid kita sudah bisa kembali belajar seperti biasa, ya, dengan secara maksimal sudah bisa PTM, pembelajaran tatap muka, tetapi tentu saja dalam situasi kenormalan baru, new normal. Nah, ini satu hal yang perlu kita syukuri. Nah, namun bagi sekolah Manjusri, sebenarnya hal ini tidak jadi masalah, kita akan dukung sepenuhnya. Nah, karena memang di sekolah Manjusri, ketika pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka ya sejak bulan Januari yang lalu, tetapi tentu saja dengan tetap mematuhi secara ketat protokol kesehatan. Sebenarnya kita sudah mulai pembelajaran tatap muka. Jadi di antara sekian banyak sekolah-sekolah swasta, kita yang berani mulai untuk pembelajaran tatap muka, tetapi tentu saja tidak gegabah, ya, tidak mau mengambil resiko yang sebenarnya tidak harus terjadi. Jadi kita betul-betul siap, ya, siap mematuhi protokol kesehatan yang kita kenal dengan 5M, ya. Kemudian juga sekolah, ya, sekolah kita sendiri siap, ya, dengan segala sarana prasarana yang kita punyai. Kita akan usahakan agar sarana prasarana dan fasilitas yang ada di sekolah ini betul-betul menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan anak-anak kita. Ya, pembelajaran tatap muka ini, nah, bisa kita lakukan karena kita komitmen. Jadi bukan karena takut, ya, tetapi karena betul-betul kita menyadari perlunya menjaga kesehatan anak-anak kita semuanya. Nah, oleh sebab itu kami berlakukan protokol kesehatan secara ketat sekali. Ya, jadi anak-anak diantarkan oleh orang tua murid sampai pintu gerbang sekolah. Kemudian orang tua boleh nunggu sebentar, anaknya dicek suhu tubuhnya. Kemudian kalau sudah tidak ada masalah, orang tua boleh pulang. Jadi ketika anak-anak sampai di sekolah, mereka langsung, ya, tas bawaannya dimasukkan ke dalam satu bilik yang kita sebut sebagai bilik untuk sterilisasi. Kita menggunakan sinar UV. Jadi tas-tas anak-anak, barang-barang lain dimasukkan ke dalam bilik sinar UV ini untuk disterilisasi. Kemudian anak-anak langsung bisa mencuci tangan. Di sekolah Manjusri, di front depan sekolah ini tersedia 4 tempat mencuci tangan, sehingga lebih leluasa, tidak perlu antrian, tidak perlu berebut. Ya, ada 4 tempat di mana anak-anak bisa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian setelah itu anak-anak prosedurnya masuk ke dalam bilik desinfektan. Kita menggunakan cairan Dettol untuk mandi, bukan karbol, karena kita ingin anak-anak kita aman dan nyaman, selamat, sehat. Anak-anak lewat, ya, sudah disemprot dengan cairan desinfektan Dettol tadi. Kemudian dia ngambil tasnya lagi, tas yang sudah disterilisasikan. Kemudian masuk ke dalam kelas. Nah, ke dalam kelas masing-masing, sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah, kelas ini kita batasi sangat longgar. Jadi
hanya 50% dari jumlah murid. Kita bagi dalam dua atau malah 3 shift, ya, dibagi. Nah, kemudian anak-anak belajar tetap menggunakan masker. Nah, kalau perlu tambah face shield, demikian pula gurunya. Jadi selama mengajar, guru selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu anak-anak selalu memakai masker, kemudian face shield, dan kemudian juga diatur jaraknya. Nah, memang tidak ada istirahat, dan guru-guru kita sudah dilatih. Guru-guru Manjusri, staf pengajar, kepala sekolah sudah terlatih untuk senantiasa memonitor anak-anak. Jadi mengawasi anak-anak, mendampingi anak-anak supaya jangan sampai melanggar protokol kesehatan, yaitu tidak berkumpul ramai-ramai, ya, jadi tetap menjaga jarak, disebut sebagai physical distancing. Kemudian dilarang untuk bergerombol atau berkumpul-kumpul, social distancing, sampai orang tuanya menjemput. Ya, jadi inilah prosedur yang kita lakukan selama ini di sekolah kita. Kemudian mengenai sarana dan prasarana, kelas-kelas kita ini setiap hari disemprot dengan cairan desinfektan. Lebih dari itu lagi, kita punya satu alat, yaitu alat dengan lampu UVC. Lampu ini dihidupkan dalam setiap kelas, dan kemudian fungsinya adalah untuk membunuh bakteri, jamur, termasuk virus. Sehingga ketika anak-anak masuk, ruangan ini sudah steril. Nah, beginilah kita begitu peduli dengan kesehatan anak-anak kita. Tidak ada kantin tidak dibuka, anak-anak boleh bawa makanan sendiri, tetapi selalu diingatkan, ketika mau makan, ketika mau menyentuh wajah, mulut, hidung, mata, dan lain sebagainya, tangan dicuci dulu. Ya, kita siapkan di setiap kelas ada hand sanitizer atau ke wastafel. Di sekolah kita di setiap tingkatan itu ada tempat wastafel untuk cuci tangan. Jadi kita timbulkan kebiasaan yang baik bagi anak-anak, dan memang ini sebelum COVID pun sudah kita terapkan. Buang sampah pada tempatnya, cuci tangan yang bersih pakai sabun dan air mengalir, itu sudah kita terapkan dari dulu kalanya. Nah, oleh sebab itu, ketika memasuki nanti tahun pelajaran baru dengan tatap muka, nah, saya mengatakan bahwa Sekolah Manjusri harus menjadi sekolah yang pionir, yang berada di depan untuk memberikan rasa aman, sehat, selamat kepada anak-anak kita. Ya, jadi karena kita sudah terbiasa, ini tinggal meneruskan saja. Dan syukurlah, ya, mulai dari bulan Januari, sekarang sudah berlangsung hampir 3 bulan, ternyata tidak ada kasus terpaparnya coronavirus disease 19 ini, baik di kalangan guru, staf admin, OB, dan juga murid-murid kita. Dan untuk menyambut tahun pelajaran baru ini, semua guru kita, semua kepala sekolah, semua guru, semua staf administrasi, bahkan OB kita, kebersihan kita juga sudah divaksinasi. Ya, nah, jadi kita sudah siap untuk menyambut tahun pelajaran baru dengan memberikan pembelajaran secara maksimal. Tetap kita blended learning, jadi artinya pembelajaran online tidak jelek, tetapi tidak maksimal karena kita masih baru. Jadi sekarang di Sekolah Manjusri, kebijaksanaannya kita padukan antara offline dan online. Jadi nanti offline belajar tatap muka, kita harapkan sudah bisa memberi maksimal, ditambah lagi dengan online yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, tentu saja lebih kita mantapkan, ya, lebih kita biasakan pada anak-anak, sehingga mereka menerima banyak pengetahuan, baik secara tatap muka maupun mereka belajar dari media online. Nah, inilah kesiapan dari Sekolah Nasional Plus Manjusri untuk menyambut tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2021-2022. Dan tentu saja, ya, bagi seorang orang tua yang mau menyekolahkan anaknya, pasti tidak akan coba-coba. Mereka mau sekolah yang betul-betul, kalau dulu pertimbangan kita adalah sekolah yang baik, berprestasi, berkualitas. Namun, COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita satu hal yang perlu kita pikirkan. Nah, malah ini yang menjadi pertimbangan utama sebenarnya. Tidak cukup sekolah yang memberikan berkualitas, prestasi, ya, tetapi juga sekolah yang memberi rasa aman, sehat,
nyaman, selamat bagi anak-anak kita. Karena tentu saja kita ingin anak-anak kita selamat. Nah, untuk itu Sekolah Manjusri siap. Nah, dan juga di era pandemi COVID ini banyak dampaknya, bukan hanya bagi kesehatan kita, tetapi juga banyak hal-hal lain seperti mempengaruhi ekonomi, kehidupan, dan lain sebagainya. Nah, kita menyadari hal itu. Jadi di Sekolah Manjusri yang selama ini terkenal sebagai sekolah yang bersifat sosial, tidak mencari keuntungan, tidak mencari profit, ini akan kita tingkatkan. Ya, selama ini banyak anak-anak yang sudah kita berikan beasiswa. Ya, bagi mereka yang mau belajar, kita tidak sebut berprestasi, mau belajar, punya semangat belajar, tetapi ekonomi tidak mendukung, maka Sekolah Manjusri menyediakan banyak bantuan, banyak keringanan, ada beasiswa untuk anak-anak tersebut. Ya, dan kemudian untuk tahun pelajaran depan yang baru dalam kenormalan baru ini akan kita tingkatkan. Jadi banyak keringanan, banyak kemudahan yang bisa kita berikan. Jadi bagi anak-anak yang mau mendaftar, pada orang tua murid yang mau mendaftarkan anaknya, segera mendaftar. Banyak keringanan, nanti pada bagian terakhir kita akan presentasikan banyak keringanan, banyak kemudahan yang kita berikan pada anak-anak. Ya, jadi sekali lagi, tidak usah bimbang, tidak usah ragu, pastikan ya anak Anda aman, nyaman, sehat, selamat. Nah, sekolah di Sekolah Manjusri. Dan demikian kalau prestasi tidak usah diragukan lagi. Ya, di tengah-tengah pandemi ini pun kita menunjukkan prestasi yang baik. Ya, jadi ketika ada ujian secara online, Sekolah Manjusri tetap berada di garis depan. Ya, dengan keberhasilan murid-muridnya. Ya, memang tujuan Sekolah Manjusri tidak hanya membuat anak-anak menjadi pintar, cerdas, kreatif, ya, inovatif, tetapi juga membuat anak-anak menjadi generasi muda yang baik, berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama, dan mempunyai karakter yang kuat dan baik. Nah, inilah jaminan yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu, para orang tua murid. Oleh sebab itu, jangan bimbang, jangan ragu, segera menghubungi pihak Sekolah Nasional Plus Manjusri untuk mendaftarkan anaknya, baik tingkat PG, TK, SD, maupun SMP. Segera, kami akan menunggu dan melayani dengan baik. Demikian saja, terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Nah, tunggu apa lagi? Mari kita daftarkan putra dan putri kita di Yayasan Triratna Padang. Di sini kami menyediakan berbagai macam tingkatan pendidikan, mulai dari PG, TK, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Sekolah Nasional Plus Manjusri juga menawarkan berbagai macam fasilitas seperti ruangan belajar yang nyaman dan full AC, meja kursi bertaraf internasional, lab komputer, lab IPA, ruang UKS, kantin yang bersih dan sehat, kamar mandi atau WC yang bersih dan modern, dan juga pembelajaran berbasis multimedia. Untuk PG dan TK, DP 5 cukup dengan Rp2.500.000. Untuk tingkat sekolah dasar, DP 5 cukup dengan Rp3 juta. Dan untuk sekolah menengah pertama, DP 5 cukup dengan Rp2 juta. Dengan uang sekolah cukup dengan Rp300.000 di semua tingkatan. Untuk pendaftaran, silakan hubungi nomor di bawah ini atau email ke. Juga bisa Bapak Ibu datang langsung di Yayasan Triratna Padang Sekolah Nasional Plus Manjusri yang beralamat di Jalan Muara nomor 38, Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Padang.
dengan link pendaftaran sebagai berikut. Ayo Bapak dan Ibu, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra dan putri Anda.